Oke, selamat datang di video yang keberapa nih? Yang kesekian ini ya. Jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai sirkuit pneumatik ya, rancangan sirkuit pneumatik untuk alat klem 3 sisi. Jadi ini judulnya adalah alat klem 3 sisi berpenggerak pneumatik. Nah, mengapa kita perlu merancang alat klem 3 sisi berpenggerak pneumatik? Jadi alasannya adalah seperti ini. Misalkan suatu kegiatan manufaktur di industri itu memerlukan penanganan yang cepat untuk mengatur posisi dari benda kerja sebelum di machining atau di fabrikasi ya. Nah, kadangkala pergerakan benda kerja itu setelah melalui konveyor dia posisinya tidak beraturan, misalkan seperti ini ya, seperti ini atau ya seperti ini ya, tidak beraturan gitu gerakan posisinya. Sehingga diperlukan positioner atau mekanisme untuk memposisikan benda kerja tersebut supaya berada pada posisi yang benar. Nah, misalkan posisi yang benar itu adalah seperti ini, gitu ya. Nah, jadi dengan menggunakan sistem pneumatik kita bisa membuat suatu mekanisme untuk memposisikan benda kerja setengah jadi tersebut ya, supaya bisa di machining atau dikenai pekerjaan yang lain. Jadi selain untuk machining ini juga bisa untuk menata atau melakukan proses assembly ya. Jadi bermacam-macam fungsinya. Nah, jadi satu mekanisme atau satu sirkuit hidrolik maupun sirkuit pneumatik itu bisa diaplikasikan untuk lebih dari satu jenis mekanisme. Bisa jadi ini digunakan untuk melakukan proses stamping, bisa juga digunakan untuk melakukan proses clamping gitu ya. Nah, di sini saya beri judul alat klem 3 sisi berpenggerak pneumatik. Jadi ceritanya adalah seperti ini. Jadi misalkan ada benda kerja, ya, dia di bawah operator gitu, di bawah operator, kemudian di sini adalah meja kerjanya ya. Kemudian benda kerja diletakkan ini, yang warna biru ini. Oke. Nah, supaya menghemat waktu, maka operator itu tidak perlu memposisikan dengan rapi. Jadi tinggal ditaruh aja. Jadi benda kerjanya ini warna biru ditaruh aja di meja kerja seperti itu. Kemudian tinggal mengaktifkan alat klem 3 sisi berpenggerak pneumatik ini. Jadi di sini ada 3 silinder ya, ada 3 silinder. 3 silinder ini, silinder pertama ini akan bergerak lebih dulu sehingga posisi dari benda kerja ini akan seperti ini, gitu ya. Nah, misalkan skenario-nya benda kerjanya ada di posisi yang lebih ke kanan gitu, maka seperti ini, gitu ya. Nah, posisi awalnya itu misalkan sebelum retraksi ya, artinya sebelum ekstensi maksud saya, ini seperti ini, sebelum ekstensi. Nah, di sini ini adalah area meja kerjanya. Oke. Nah, supaya mudah geser-geser. Oke ya, ini adalah area meja kerja yang putih ini. Posisi benda kerja nggak beraturan, jadi ini ditaruh aja gini, set gitu. Nah, kemudian dengan menekan tombol, kita bisa memposisikan benda kerja ini dengan sangat cepat dengan mekanisme alat klem 3 sisi ini. Jadi satu tombol ditekan, kemudian silinder satu itu akan bergerak ya, akan bergerak, nah seperti itu. Sehingga benda kerja ini akan berputar ya, karena dia tertabrak di satu sisi, dia akan berputar seperti ini misalkan. Nah, tapi di sisi kanan ini masih belum tepat gitu posisinya. Maka silinder yang kedua ini akan bekerja gitu ya. Silinder kedua aktif, mendorong benda kerja. Nah, kemudian benda kerjanya akan terdorong. Berarti posisinya sudah seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian setelah itu silinder ketiga akan aktif. Nah, menjepit benda kerja supaya pergerakannya terbatas gitu. Sehingga ketika di machining benda kerja tidak bergerak-bergerak. Gitu. Jadi stabil posisinya. Oke. Silinder 3 aktif. Posisi seperti ini. Sudah, ini bisa kita lakukan proses machining. Misalkan yang proses machiningnya dari sisi ini ya, sisi samping sini. Sisi samping. Ini proses machiningnya dari sini. Atau ada proses yang dikerjakan di sisi sebelah kiri.
ini adalah tanpa atas ya. Jadi kurang lebih skenarionya seperti itu. Oke, kemudian bagaimana sirkuit pneumatiknya gitu ya. Sirkuit pneumatiknya ini sudah saya rancang seperti ini. Ada di silinder 1, silinder 2, silinder 3. Kemudian di sini ada kompresor ya, ada kompresor. Di sini ada valve ya. Mungkin Anda melihat ini ada yang sedikit yang aneh ya dibanding yang sebelumnya. Nah, di sini ada tanda penggaris seperti ini, kemudian ada kode-kode ini apa sebetulnya. Nah, ini saya akan jelaskan di video kali ini. Jadi, silakan Anda simak baik-baik. Ini misalkan saya play, jadi simulasinya seperti ini. Ini adalah valve, directional control valve 3/2. Ini ketika diaktifkan, silinder 1 akan aktif, kemudian diikuti silinder 2 dan silinder 3. Tuh, jadi silinder 1, silinder 2, dan silinder 3. Oke, kemudian bagaimana penjelasan dari sirkuit ini? Nah, di sini saya pakai directional control valve 3/2 dengan triggernya secara manual. Tapi di sini push button ya, ini kita sebut sebagai push button. Push buttonnya ada fitur latching atau fitur pengunci, kemudian ada fitur spring return. Jadi ketika kita menekan, kemudian kita tekan lagi, dia baru bisa kembali ke posisi awal. Jadi ketika kita trigger sekali, dia akan mengunci, kemudian untuk membuat dia nonaktif atau kembali ke posisi awal, itu kita tekan lagi. Oke, jadi ini yang normal sering Anda temui di pasaran ya, strukturnya seperti ini. Directional control valve dengan fitur latching jenis 3/2. Kemudian di sini saya pakai, lihat di sini, apa ini? Kalau Anda perhatikan, bisa kita lihat. Oke, jadi ini flow rate ya, valve untuk mengatur aliran udara. Jadi kita bisa mengatur berapa volume udara yang masuk ke silindernya dengan mengatur tuas dari one way flow control valve ini. Di sini saya pakai single acting cylinder. Nah, yang menarik ada di silinder kedua dan silinder ketiga. Jadi di sistem ini saya pakai 2 single acting cylinder dan 1 double acting cylinder. Kemudian saya modifikasi di valve yang silinder kedua ini. Jadi saya pakai ini ya, sensor. Saya pakai sensor di situ. Proximity switch, saya pakai proximity switch, yang mana proximity switch ini akan terpicu ketika silinder pertama itu berekstensi sampai pada posisi 20 mili. Nah, cara membuatnya seperti apa? Jadi mudah sekali, Anda tinggal ini ya, Anda tinggal pilih yang mechanical ini. Misalnya tadinya belum ada seperti ini ya. Nah, jadi Anda pilih yang mechanically, kemudian di sini Anda double klik, Anda isi label ini. Jadi kode labelnya itu terserah Anda, misalkan Anda isi huruf A atau huruf B atau B101, B102 itu terserah. Yang penting itu sesuai ya, Anda konsisten memasukkan kode ini. Misalnya B101, Anda di sini juga masukkan B101 seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita masukkan lagi ya kontrol secara manually. Ini saya pakai yang tidak ada latchingnya, jadi push button yang tanpa latching. Artinya kalau dia ditekan, kemudian kita lepas, dia akan balik lagi ke posisi awal, gitu. Jadi tidak mengunci saklarnya. Oke. Kemudian ini juga yang silinder ketiga, saya pakai single acting cylinder. Ini ada one way flow control valve di sini. Nah, kemudian ini ada quick acting. Di sini adalah fitur acting valve untuk exhaust. Jadi kalau kita punya sistem pneumatik yang lining dari pipanya itu panjang, maka konsekuensinya adalah ketika dia terdorong ya, fase ekstensi di sisi volume yang ini akan terkompresi, maka dia akan lambat karena liningnya panjang gitu. Sehingga kita membutuhkan satu komponen di sini ya, ada quick acting ya, untuk
mengeluarkan udara lebih cepat gitu. Nah, quick ini ya, quick exhaust ya, quick acting untuk exhaust ini kita atur tergantung spesifikasi yang kita miliki dari hardware-nya nanti. Misalkan di sini 500 liter per menit. Oke, saya kira itu cukup jelas untuk komponen-komponennya. Kemudian kita simulasikan. Oke, silinder 1 aktif, diikuti silinder 2, kemudian silinder 3. Maka benda kerjanya sudah terclamping dengan sempurna. Kemudian setelah selesai, ya, setelah terclamping dilakukan proses machining, kemudian operator akan menekan kembali tombol push button. Nah, kemudian clamping selesai. Gitu. Jadi clamping kembali ke posisi awal untuk masing-masing silinder ini, atau dengan kata lain retraksi. Kemudian benda kerja bisa diambil. Nah, kalau Anda perhatikan dari sistem sirkuit ini, kita pakai 3 kompresor ya. Kita menggunakan 3 kompresor. Tentu dengan 3 kompresor ini tidak efisien ya. Jadi tidak efisien sehingga kita inginnya kita pakai 1 kompresor kapasitas besar untuk 3 silinder ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita misalkan ini saya hapus dulu kompresornya, kemudian saya masukkan lagi kompresor di sini, ya kompresor ini saya masukkan. Nah, kita sebelum UTS sudah belajar air service unit ya, kalau Anda ingat air service unit. Jadi air service unit ini bisa kita gunakan untuk mengatur pressure dari masing-masing silinder, tapi kita menggunakan 1 kompresor. Nah, jadi seperti itu. Jadi kompresornya 1, tekanan untuk tiap valve ya atau directional control valve bagi masing-masing silinder itu beda-beda. Nah, makanya kita pakai ASU, bukan ASU ya, bukan ASU tapi air service unit. Oke. Atau ASU seperti itu. Oke. Ini dan jenis yang ini itu sama ya. Jadi supaya simple gambarnya saya pakai yang ini aja yang kecil. Ini untuk air service unitnya. Ini saya rotate dulu. Misalkan saya rotate 1000 derajat. Dan saya koneksikan ke masing-masing. Oke, saya lebih seperti ini. Ini untuk air service unit, untuk masing-masing directional control valve-nya kita kasih dia 1 supaya kita bisa atur pressure untuk masing-masing silindernya. Ya, nominal pressure 0,6 megapascal. Nah, kita lihat juga kapasitas kompresornya berapa. Jadi kalau misalkan 0,6 megapascal, kita mau semuanya 0,6 megapascal tentu akan ada pressure drop ya, yang bisa memicu salah satu silinder itu tidak bekerja gitu. Nah, sekarang kita lihat simulasikan ya. Ini misalkan sama kita set 0,6, apa yang terjadi gitu. Tuh, jadi udara yang disuplai oleh kompresor tidak cukup, gitu. Tidak cukup untuk untuk mengakomodir 3 kerja dari silinder ini. Lantas bagaimana supaya ini tetap cukup gitu ya? Nah, jadi salah satunya Anda bisa masukkan dulu ke ini air pressure reservoir atau Anda pilih spek kompresor yang mampu mengakomodir untuk 3 ini, untuk 3 pressure ini. Tuh. Bisa kita pakai 2 MPa saja, masih tidak cukup. Atau kita atur ya di sini ya. Jadi Anda ingat ya, di sini Anda atur misalkan ini kita pakai 1 ya, 1 megapascal. Kita pakai 1 megapascal, kemudian di sini kita pakai 1 megapascal. Oke. Di sini kita pakai 0,6 megapascal. Sekarang kita coba.
tidak terjadi apa-apa. Nah, kalau tidak terjadi apa-apa, troubleshootnya adalah yang pertama Anda bisa cek ya. Jadi operating ini pressure dari air service unitnya ini ya. Anda bisa cek, Anda bisa ubah ya posisinya. Misalkan ini saya rotate ya. Saya rotate, kemudian arahnya saya ganti. Ya, arahnya ini saya ganti. Jadi masuk ya dan outnya, in outnya. Bisa coba saya rotate lagi. Misalkan seperti ini ya. Oke. Nah, jadi posisinya ya. Posisinya harus tepat. Posisi air surface unitnya. Jadi dari sisi hardware, kemudian dari sisi penggunaannya. Ya, dari sisi penggunaan. 1 MPa, 1 MPa, ini 1 MPa. Apakah ini work? Oke. Ini sudah berhasil beroperasi gitu. Jadi Anda perlu ini jeli ya, jeli dalam mengatur mengatur letak posisi dari air service unitnya. Jangan salah port. Kalau salah port dia nggak mau bekerja seperti tadi. Oke. Nah, jadi itu adalah contoh untuk alat klem 3 sisi berpenggerak pneumatik. Jadi sampai di sini saya rasa penjelasannya cukup jelas ya. Kalau Anda pertanyaan silahkan drop pertanyaannya di kolom komentar atau Anda bisa hubungi saya di email ya. Kalau Anda suka video ini silahkan like, comment, dan subscribe dan stay tune, tetap belajar bareng ya, bukan bermaksud untuk menggurui atau apa, kita saling share aja. Jadi ini semoga bermanfaat untuk video penjelasan mengenai alat klem 3 sisi berpenggerak pneumatik yang sudah saya rancang. Jadi silahkan Anda praktikkan dan sampai jumpa di video-video berikutnya.